Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL yang kedua dengan model pembelajaran PJBL untuk tingkat SMP kelas 7 fase D dengan materi manusia berkembang berkat peran sesama. Sekian dan terima kasih. Salam. Oke, selamat pagi semuanya, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, kembali pada saat ini ya, kita masuk pelajaran agama Katolik dengan materi pembelajaran kita yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, sebelum sampai ke materi ya, siapa yang bisa pimpin ibu dalam doa? Aku, Bu. Oke, silakan Pasca bantu ibu dalam doa, Ibu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kembali lagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga, di mana Bapa telah menjaga kami dari rumah perjalanan hingga di sekolah ini. Engkau telah bersama-sama dengan kami, ya Bapa. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan belas kasih-Mu bercurahkan kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kematian pelajaran kami. Kiranya Bapa yang berada di tengah-tengah kami dan kami memulai dengan hingga kami akhiri materi pelajaran kami. Ya Bapa, hanya ini Tuhan yang masih singkatnya sempurnakanlah di atas kerajaan surga. Ini adalah kita menyatukan doa permohonan kita dengan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pasca. Nah, baik, hadir semua. Oke, sebelum kita sampai ke materi, ya, Ibu mengabsen dulu, ya. Lukas, Hadir, Bu. Ines, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Maret, Hadir, Bu. Aurel. Hadir, Bu. Oke, ya, baik. Terima kasih. Lengkap kita semua di kelas. Rupanya, ya, itu artinya kita semangat dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum sampai kita ke materi pembelajaran, ya, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lewat? Saya, Bu. Nah, tentang apa yuk? Tentang kemampuan dan keterbatasanku. Oke, ya, rupanya masih segar-segar ingatannya. Kemampuan dan keterbatasanku. Nah, arti kata kemampuan merupakan adalah kecakapan ataupun bakat. Sedangkan keterbatasan merupakan apa? Apa itu keterbatasan? Hah? Ketidaksanggupan seseorang. Apalagi yang bisa? Keterbatasan? Hah? Ketidakmampuan seseorang. Oke, nah
KTP yaitu kriteria tujuan tetapan pembelajaran. Ada berapa di situ, Nak? 3. Ada 3. Nah, yang pertama bisa dilihat. Bisa. Peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat peran keluarga dalam perkembangan dirinya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan sebagai wujud kasih dalam keluarga berdasarkan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan arti dan makna keluarga bagi mereka melalui proyek pembuatan poster. Nah, sebelum kita mendalami materi, ada pertanyaan pemantik. Arti dari pertanyaan pemantik ini adalah mencapai pengalaman pembelajaranmu pada materi sekarang. Nah, yang pertama, apa itu definisi keluarga? Nah, kita punya keluarga kan? Punya. Semua kita pasti punya keluarga. Nah, menurut kalian, apa itu arti dari keluarga? Siapa yang bisa? Keluarga? Silakan. Oke, Aurel, silakan Aurel. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling utama dalam pembentukan karakter. Bagus ya, jawaban si Aurel luar biasa. Kemudian yang kedua, mengapa keluarga awal kehidupan dianggap penting dalam pembentukan individu? Kenapa di dalam keluarga itu sangat penting dalam membentuk kehidupan kita? Karena apa? Coba, siapa? Oke, Kosan. Luar biasa ya, langsung bisa menjawab. Silakan, Mak. Karena pada saat dilahirkan seorang anak hanya memiliki 2 orang tua dan keluarga yang berada di dalam rumah tersebut. Oke, ya, di dalam keluarga yang pertama dan terutama adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu di dalam membentuk setiap individu. Siapa individu? Kita, kamu sendiri, ya. Jadi ayah dan ibumu yang pertama membentuk dirimu. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara kita menjaga hubungan yang baik dengan anggota keluarga. Siapa yang bisa? Oke, mantap. Yaitu saling menjalin komunikasi yang baik, mengutamakan kebersamaan dengan keluarga, bijak dalam menghadapi permasalahan, saling memberikan perhatian, saling menciptakan suasana yang menyenangkan, menerima kelebihan dan kekurangan anggota. Oke, ya, sangat bagus jawabanmu, lengkap. Ada di situ harus menjalin komunikasi, ada di situ harus bisa bekerja sama antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, ada di situ harus bisa bertukar pikiran dan lain-lain sebagainya. Ya, rupanya anak-anak ibu luar biasa, hebat-hebat. Nah, di sini coba kamu perhatikan di layar, jelas dibaca kan? Jelas. Ada di situ pengertian keluarga secara umum. Keluarga merupakan tempat di mana kita pertama kali belajar tentang cinta, kasih sayang, rasa memiliki, dan tanggung jawab. Nah, di dalam keluarga ada fondasi kehidupan atau tempat di mana kita pertama kali belajar tentang kehidupan. Ya, tidak mungkin dari orang luar. Ya, kita pertama belajar di dalam keluarga kita. Ya, kemudian di dalam keluarga itu ada sumber dukungan. Ya, tempat kita di mana mencari kekuatan dan semangat. Jika kita lelah, jika kita ada masalah, ya bisa berbaur bersama keluarga, mencari dukungan dari keluarga. Kemudian identitas kita atau cerminan dari siapa kita. Maksud daripada identitas kita, bagaimana orang tua kita, begitu juga cerminan kita. Ya, jika di dalam sebuah keluarga itu bagus, ya otomatis yang
di luar lingkungan juga kita akan terbiasa bagus. Tetapi demikian sebaliknya, ketika di dalam keluarga itu kita tidak dilatih dengan bagus, maka di luar lingkungan juga kita akan memberikan sifat sikap yang tidak bagus. Paham kan? Paham. Oke, di sini ada beberapa peran penting keluarga. Bisa dibaca? Bisa. Oke, Lukas, coba baca dulu Bang. Beberapa peran penting keluarga. Silakan Lukas. Memberikan kasih sayang dan rasa aman, menjadi model peran, mengajarkan nilai-nilai moral, misalnya kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan kasih sayang, memberikan dukungan emosional. Oke ya, tadi pertanyaan tematik juga sudah dijawab oleh temanmu si Ines. Nah, di situ ada 4: memberikan kasih sayang, menjadi model peran, mengajarkan nilai-nilai moral, dan dukungan emosional. Itu didapatkan dari keluarga. Nah, sekarang sampai kita bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis. Ya, juga sudah disampaikan temanmu, komunikasi yang efektif, luangkan waktu bersama keluarga, saling menghormati, menjadi teladan, membangun tradisi keluarga, dan mendukung satu sama lain. Contohnya ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua dengan bagus ya, orang tua akan menerima kita juga dengan bagus. Kemudian meluangkan waktu bersama ya, maunya di dalam keluarga itu ada waktu bersama, misalnya makan bersama, berdoa bersama keluarga, ayah, ibu, dan saudara-saudara. Kemudian membangun tradisi keluarga. Apa kebiasaan keluarga? Misalnya kalau libur bisa diambil hari di mana untuk refreshing keluarga ya, pergi jalan-jalan atau pergi rekreasi bersama keluarga. Oke. Nah, sebelum ke situ ada pertanyaan tentang materi pembelajaran ini, Bu. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian dari proses pembelajaran kita ya. Coba diperhatikan. Ada pertama penentuan masalah atau kontekstual pertanyaan berdasar ya. Ada sebuah lagu tentang keluarga cemara ya. Bisa kamu perhatikan nanti. Hayati dulu lagunya, kemudian ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dulu, kita bahas ya, biar sebentar ikutan. Bisa dinyanyikan Bu ya, diikuti.
tentang keluarga Cemara, ya kan? Sekarang coba kamu perhatikan ada tugas di situ LKPD ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mendengar lagu, dan sampai yang keempat ya. Nah, sekarang ibu bagikan tugasnya LKPD-mu sekalian, kamu kerjakan tugas. Oke, dapat semua dulu? Dapat. Nah, coba diperhatikan pertanyaan 1 sampai yang 4. Kemudian ada di sini mendesain proyek. Nah, kemarin kan sudah ibu bilang supaya membawa foto-foto kenangan tentang keluarga. Sudah dibawa kan? Sudah. Oke, bagus. Nah, udah dibentuk kelompoknya juga, bagus. Nah, sekarang coba kamu kerjakan ya sebuah proyek yang membuat poster di dalam kertas manila, foto-foto keluarga, kemudian disusun menjadi sebuah album atau dipresentasikan nanti, dan dilengkapi keterangan singkat tentang setiap foto. Jelas maksudku kan? Jelas. Oke. Sekalian nanti ini ibu kasih waktu 5 sampai 15 menit. Oke, silakan kerja. Kemudian, ya coba diperhatikan sedikit lagi. Di tugas LKPD-nya ada di situ yang bacaan isi kitab suci Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, tuliskan pesan dan makna isi dari ayat kitab suci. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga, dan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga. Ya, ini ayat kitab suci. Silakan.
Oke, ya, waktunya habis. Ya, silakan setiap ketua kelompok mengumpulkan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Setiap kelompok silakan mengumpulkan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Masih ada yang belum siap? Ada, Bu. Oke, iya, dikumpulkan. Ya. Posternya dikumpulkan. Ya, nanti LKPD-nya dikumpulkan sebentar lagi. Sekarang posternya atau proyek yang sudah dikerjakan. Oke, bagus. Oke, ya kelompok pertama. Oke, bagus. Ya, rupanya anak-anak kami sudah paham dan langsung lihat mengerjakannya. Nah, sekarang kembali LKPD-nya masih mengerjakan atau sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan semua sekaligus LKPD-nya. Silakan. Satu orang aja sudah, dua mau juga. Silakan. Biar tampil sebentar lagi kelompok 1, ya. Oke, bagus. Oke, bagus. Nah, sekarang untuk melanjutkan pembelajaran kita, silakan panggil kelompok 1, ya, agar mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Silakan diangkat kursinya saja yang dibawa, usai ke meja. Semuanya karena kerja kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai, ya, dan Ibu perhatikan bagus-bagus. Sekarang Ibu kasih kesempatannya untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok diskusinya. Nah, silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelum kami menyampaikan hasil prestasi kami akan memperkenalkan diri kami. Saya yang bernama Jovita Gea. Saya yang bernama Aurel Harefa. Saya yang bernama Yulia Arline Sarefa. Saya yang bernama Adil Paskagul. Oke, silakan dulu. Baik, saya akan menceritakan beberapa momen saya dengan keluarga saya. Foto yang pertama merupakan foto ketika saya, mama dan papa sedang jalan-jalan di pantai. Momen ini merupakan momen di mana saya dan keluarga menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Foto yang kedua merupakan foto di mana saya, mama dan papa dan abang saya hendak berangkat ke gereja untuk menyambut hari Natal. Ini merupakan momen yang sangat bahagia karena kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. Foto yang ketiga merupakan foto saya bersama abang saya yang kedua. Dan foto yang terakhir merupakan foto saya dan mama saya ketika kami sedang di gereja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keluarga adalah tempat kita untuk menjalin hubungan yang baik dan menciptakan keluarga yang harmonis. Oke, ya, bagus ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan. Lanjut yang kedua. Makna pesan kelima Efesus adalah yang pertama, yang artinya mentaati orang tua adalah keharusan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya
hidup kita diberkati. Taat yang artinya tunduk kepadanya, menuruti, mendengar, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajaran-pengajarannya. Yang kedua, menghormati, yang artinya sangat menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan, dan kepatuhan. Yang ketiga, janji Tuhan yang indah. Anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya akan diberkati Tuhan, yaitu dengan kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Oke, sudah selesai, silakan. Kalau sudah selesai, dipandu teman-temannya, mana tahu ada yang bertanya, silakan. Iya, siapa tadi yang bertanya? Ada dulu. Baik, kalau ada pertanyaan bagi teman-teman kami akan memberikan kesempatan. Untuk kelompok yang lain, silakan ada yang bertanya tentang presentasi dari kelompok 1. Silakan. Ada? Tidak. Paham semuanya? Paham. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, silakan ditutup untuk presentasi kelompok 1. Ayo. Demikian hasil presentasi proyek pembelajaran dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Kelompok, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, hasil posternya sudah bagus, sudah Ibu nilai, dan ya memberikan semangat dan motivasi untuk kalian. Nah, Ibu harapkan ke depannya ya agar lebih ditingkatkan kembali. Nah, sekarang ada di situ kalian perhatikan ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini merupakan ya evaluasi pengalaman belajar ya. Atau siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ada yang sudah disiapkan? Belum? Belum. Oke. Nah, coba dibaca. Keluarga merupakan 1, 2, 3. Keluarga merupakan tempat di mana anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Keluarga merupakan tempat yang pertama menerima anak baru ke dunia. Keluarga bertanggung jawab akan kehidupan anak. Keluarga mengajarkan anak berbagai macam pendidikan yang menjadikan anak dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Oke, ya. Terima kasih. Di situ jelas kita ketahui bahwa keluarga itu merupakan salah satu fondasi, ya. Keluarga merupakan tempat di mana kita dibina awal kehidupan bagi kita sampai ke depannya. Jadi, sayangi keluargamu, ya, hormati keluargamu, hargai keluargamu, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang ya ada refleksi. Coba kamu perhatikan ada tabel di situ. Nah, ya dalam refleksi ada beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang kita pelajari hari ini dan kamu renungkan di dalam atau tentang keluargamu sendiri. Yang pertama, bagaimana perasaanmu saat berada bersama keluarga? Apakah kamu merasa nyaman, aman, atau sebaliknya? Apakah kamu tidak merasa aman? Jika aman, silakan kamu checklist ya, atau tidak, silakan kamu checklist tidak. Ya. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat diteruskan. Bisa dikerjakan kan? Bisa, Bu. Silakan dikerjakan. Nah, sebelum dikerjakan, di sini ada Ibu buat ice breaking.
speaking? Ya, mau speaking? Oke, ya. Bisa dibantu Ibu pimpin satu orang? Silakan, ya. Pimpin satu orang dulu. Ice breakingnya ini. Siapa? Silakan, maju ke depan. Sebelum sampai direfleksi, ya, belum dikerjakan refleksinya, pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang ibu mengajar kalian untuk ice breaking. Silakan duduk, berdiri. Nah, bisa dilihat di layar kan? Bisa. Oke, silakan ikuti gerakannya. Tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar pegang wajahmu, tangan diputar-putar pegang bahumu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bergetar. Tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar pegang wajahmu, tangan diputar-putar pegang bahumu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bergetar. Diputar-putar pegang wajahmu, tangan diputar-putar pegang bahumu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, ya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang sudah kan? Sudah. Terima kasih waktunya 5 menit mengerjakan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, karena sudah selesai, silakan dikumpul semuanya. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, segala tugasnya ya tolong disiapkan di rumah. Kemudian pembelajaran minggu depan agar dipersiapkan bukunya, buku ibadahnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk doa penutup, siapa yang bisa bantu Ibu membawakan doa penutup? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga siang ini. Ya Bapa, itu semua karena bukan
berkuat dan hebatnya kami, melainkan belas kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpusat-pusat di tempat ini. Kiranya segala materi yang kami pelajari, kami bisa memahami dan kami tanamkan di dalam hati kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami. Kiranya Bapa melindungi kami di perjalanan, agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya, begitu juga dengan guru kami, membina mereka dalam perjalanan hingga mereka bisa sampai di rumah mereka dengan selamat. Ya Bapa, hanya ini adalah nama sesingkatnya demi Kristus Tuhan yang berantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra,